Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada video kali ini akan menceritakan Pelangi di Atas Gelagah Wangi, drama cinta di senja kala Majapahit. Bagian ke-2. Tidur sana, besok jangan sampai kesiangan. Pagi-pagi sekali kita berangkat. Kakang sepertinya juga sudah ngantuk. Tidur saja. Bukankah aku yang harus menunggumu di sini? Tidak usah, kasihan. Kakang sepertinya juga sudah letih sekali. Tidur saja, biar aku tidur sendirian di sini tidak apa-apa. Kalau begitu baiklah, aku tidur sana ya, di samping gerobak sama Sugatra. Woro Kembang Sore hanya mengangguk sambil meleparkan senyum manis. Bu Janardana membetulkan kain penutup hawa dingin gadis itu, kemudian membungkuk mencium keningnya. Sekalipun ciuman itu dimaksudkan sebagai ciuman seorang kakak kepada adiknya, Woro Kembang Sore merasakan sebagai ciuman seorang kekasih. Pagi harinya mereka meneruskan perjalanan. Roda-roda gerobak menggelinding di atas tanah yang berwarna abu-abu. Lereng Gunung Penanggungan semakin tampak jelas terpampang di depan mata. Setelah melewati dua desa terakhir, Brahmi dan Kepanjangan, tak berapa lama gerobak kuda sudah memasuki tapal batas Padepokan Indrokilo. Kehadiran mereka disambut hangat oleh Resi Wiyasa dan dua orang putrinya, Endang Puspita Sari dan Endang Kusuma Dewi. Sugatra membawa kuda ke belakang, sementara Rake Hamlumbu dan dua orang cantrik padepokan membenahi gerobak serta barang-barang muatannya. Empu Janardana dan Woro Kembang Sore kini telah duduk bersama tuan rumah di serambi depan. Semua tampak gembira, wajah mereka berseri-seri. Resi Wiyasa yang rambutnya sudah mulai memutih tertawa lebar sambil menepuk bahu Bu Janardana, adik seperguruannya. Wah, sudah berapa lama kita tidak bertemu, Adik Janardana? Sudah lama juga, Kakang. Kalau tidak salah, terakhir kali aku berkunjung ke Indrokilau 5 tahun yang lalu. Waktu itu Puspita Sari dan Kusuma Dewi masih kecil. Bu Janardana melirik ke arah dua orang gadis remaja yang duduk berjajar di samping Resi Wiyasa. Sekarang mereka sudah besar, Adi. Sudah perawan semua. Sudah saatnya dilamar orang. Semua tertawa termasuk Endang Puspita Sari dan Endang Kusuma Dewi, walaupun tawa mereka tersipu-sipu. Baiklah, baik. Sekarang kalian istirahat dulu. Nanti malam kita akan membuat upacara saji. Setelah itu kita makan bersama-sama. Selesai berkata-kata, Resi Wiyasa mempersilahkan tamu-tamunya untuk beristirahat. Endang Kusuma Dewi segera menarik tangan Woro Kembang Sore dan membawanya masuk ke ruangan bilik. Menurut kepercayaan agama Hindu, dewa paling tinggi kedudukannya bernama Sang Hyang Iswara. Dia tanpa bentuk, tanpa wujud, tak bisa dihubungi, dan tinggal di pusat samudra keabadian. Untuk menyelenggarakan ciptaan seluruh alam semesta ini, Sang Hyang Iswara menjelma menjadi 3 pribadi dewa, Brahma, Siwa, dan Wisnu. Brahma bertugas mencipta, Wisnu memelihara, sedang Siwa merusak. 3 sifat tersebut terus berputar layaknya cakra manggilingan, dan di antara ketiga dewa tersebut, Siwalah yang paling disembah, diagungkan, dimuliakan, dipuja-puja, sekaligus paling ditakuti. Dalam keadaan baik, Siwa disebut Mahakala atau Maha Guru.
Namun jika sedang murka, Siwa berubah menjadi bayi rawa dengan wajah menakutkan dan siap menghancur leburkan isi dunia. Seperti dewa-dewa lain, Siwa pun bersifat kekal yang tanpa bentuk, tanpa wujud, dan tidak bisa dihubungi. Dia hanya tinggal di permukaan angan-angan manusia. Kerinduan pada Siwa yang dipuja-puja, disembah-sembah sekaligus ditakuti, dipadu dengan daya kesenian yang tinggi, membuat manusia menghadirkan dewanya dalam bentuk arca, baik arca tembaga, perunggu, ataupun batu. Demikian sekilas pokok-pokok ajaran agama Siwa yang banyak dianut masyarakat pedesaan pada zaman itu, termasuk Resi Wyasa maupun Empu Janardana. Puri sesaji terletak di sebelah kanan bagian depan pondok dan menghadap ke arah matahari terbit. Arca Siwa yang kurang lebih tingginya 3 batang tombak berdiri angker di depannya, di atas umpak batu yang diukir-ukir. Bersama beberapa orang pengikutnya, Resi Wyasa duduk bersila di lantai puri yang terbuat dari batu yang ditata dengan rapi. Dia duduk paling depan untuk memimpin doa. Empu Janardana tampak duduk bersebelahan dengan Woro Kembang Sore, Endang Kusumawardhani, dan Endang Puspitasari. Sementara Sugatra dan Rake Hambulu serta 12 orang cantrik padepokan duduk di bagian belakang. Suasana tampak sangat hikmat hening. Endang Puspitasari menaburkan setangki di atas tungku. Asap setanggi mengepul ringan, menebarkan bau harum dan ke sekitarnya. Resi Wyasa lalu melakukan sembah 3 kali berturut-turut, diikuti Empu Janardana dan yang lain. Suasana semakin hening dan beberapa saat lamanya terdengar suara Resi Wyasa melantunkan kalimat-kalimat doa. Malam ini kami menghadap di kakimu, oh Siwa yang agung. Kami makhluk yang lemah, kecil, dan tak berdaya. Kami masih hidup dengan cara-cara lama yang keliru dan tidak akan berkenan di hatimu. Kami tinggal di kubangan dosa, perilaku kami masih buruk, pikiran kami masih kotor. Karena itu, kami mohon ampun, oh Siwa yang pemurah. Kami berjanji tidak akan lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Kami berjanji tidak akan melanggar larangan-laranganmu. Kami akan berusaha keras dengan segenap pikiran dan jiwa kami untuk memperbaiki mutu hidup kami hari demi hari. Resi Wyasa diam sejenak untuk menarik nafas. Sementara itu, Endang Puspitasari kembali menaburkan setanggi hingga bau harum semakin semerbak memenuhi ruangan puri. Karena itu, oh Siwa yang bijaksana, kami mohon janganlah kami mendapat murka. Kami mohon jangan kirimkan banjir besar yang akan merusak tanaman kami. Kami mohon jangan kirimkan angin topan yang akan menerbangkan kupu-kupu kami. Dan kami mohon jangan kirimkan wabah yang akan membunuh anak cucu kami. Jauhkan kami dari segala macam penyakit. Hindarkanlah kami dari mara bahaya dan berilah kami perasaan aman, nyaman, serta bahagia selamanya. Akhirnya sambil berlutut, Resi Wyasa menutup doanya dan diikuti yang lain. Dengarkanlah doa kami, oh Siwa yang agung. Kabulkanlah permohonan kami, oh Siwa yang maha pemurah. Selesai mengerjakan upacara di puri sesaji, mereka kembali ke serambi pondok untuk makan malam bersama. Mereka mengambil tempat duduk dan melingkari beberapa macam hidangan yang ditempatkan di atas piring maupun mangkuk. Resi Wyasa segera memakan nasinya. Ayo silakan Adi Janardana, makanlah yang banyak, jangan malu-malu. Terima kasih Kakang Wyasa, mengapa harus malu? Jawab Empu Janardana sambil tangannya meraih piring dari tangan Woro Kembang Sore.
Dia rewel kalau soal makan Bapak Resi. Woro Kembang Sore menceletuk sembari melirik ke arah kakak angkatnya. Sudahlah Kembang Sore, jangan mancing-mancing. Memang nyatanya begitu kok, rewel. Kita lihat saja nanti, aku rewel apa tidak. Kalau sekarang, pasti kakang makan banyak, soalnya takut sama Bapak Resi ya kan? Baiklah, kapan aku pernah menang debat denganmu Kembang Sore? Semula Woro Kembang Sore masih ingin mendebat, tapi niatnya diurungkan ketika mendengar Resi Wiyasa ikut bicara. Memang sepintas lalu soal makan tampaknya sepele, tapi manusia terbentuk watak dan sifat-sifatnya dari apa yang dia makan. Karena itu, sudah seharusnya kita makan dengan benar dan bukan hanya mencari lezat ataupun mengenyangkan perut. Makan hendaknya yang bersih, diperoleh dari hasil keringat sendiri, buah dari kejujuran, dimasak dengan hati yang tulus, serta riang gembira. Kemudian separuh dari makanan itu kita berikan kepada orang miskin. Soal enak atau tidak, itu adalah pemberian. Jika Yang Maha Agung memberikan rasa enak, pastilah kita akan enak menyantapnya. Apapun yang kita makan, asal makan itu layak dimakan manusia. Usiaku sudah cukup tua. Barangkali sudah berkarung-karung makanan masuk ke dalam mulutku ini, dan kesimpulan yang kuperoleh, seperti apa yang baru saja kukatakan tadi. Enak dan tidak enak adalah persoalan pemberian. Bukan begitu Adi Janardana? Kau setuju padaku? Sebelum menjawab, Empu Janardana meneguk segelas air putih yang segar. Sangat setuju, Kakang Wiyasa. Dengar itu, Puspitasari, kau dan Kusuma Dewi. Kalian juga harus makan banyak supaya badan kalian menjadi kuat dan sehat. Ayo tambah lagi nasinya. Iya Paman, jawab Endang Puspitasari dan Endang Kusuma Dewi hampir bersamaan. Bagaimana kalau besok kita berburu kijang Kakang Wiyasa? Kau ingin berburu? Resi Wiyasa mengernyitkan keningnya sambil menatap Empu Janardana yang tengah menggigit sepotong daging ayam bakar. Iya Kakang, aku ingin berburu seperti dulu. Pasti suasananya akan sangat menyenangkan. Selama ini aku hanya sibuk mengurusi padepokan. Sekarang untuk sementara aku ingin melupakan semuanya. Aku ingin menikmati ladang perburuan bersamamu Kakang Wiyasa. Sayang sekali Adi Janardana, besok aku tidak bisa menemanimu karena ada keperluan lain yang tidak bisa kutinggalkan. Sudah beberapa hari ini aku dibantu beberapa orang cantri sibuk mengajari cara bercocok tanam yang benar kepada warga desa agar hasil panen mereka memuaskan. Tapi Adi jangan berkecil hati, kau bisa pergi berburu bersama kedua anakku, Puspitasari dan Kusuma Dewi. Wah, ini sebuah kehormatan bagiku. Sungguh menyenangkan berburu ditemani dua orang gadis padepokan yang cantik jelita. Bagaimana Kusuma Dewi, kau bersedia ikut menemaniku berburu? Tentu saja Paman, saya akan menunjukkan di mana tempat kijang-kijang liar berkeliaran. Dan kau bagaimana Puspitasari? Maaf Paman Janardana, saya tidak bisa ikut serta. Saya mendapat tugas dari Bapak Resi untuk mengurus bibit jewawut yang akan kami tanam bulan depan. Oh ya Adi, aku lupa kalau Puspitasari telah aku beri tugas untuk mengurusi bibit itu. Selah Resi Wiyasa. Tidak apa-apa Kakang, aku bisa berburu bersama para cantrik. Dan kau bagaimana Kembang Sore? Kau tinggal di pondok membantu Puspitasari atau mau ikut berjalan-jalan di hutan? Kalau tidak boleh ikut, lebih baik aku pulang ke Antapura, Kakang. Jawab Woro Kembang Sore sambil cemberut. Semuanya tertawa berderai. Empu Janardana lantas menyentuh pundak adik angkatnya sambil memberikan peringatan dengan suara lembut. Kau boleh ikut Kembang Sore, tapi jangan berbuat macam-macam. Jangan pergi sesuka hati, harus selalu bersama-sama. Sebab di samping suasana hutan menyenangkan, ia juga mengandung bahaya.
Selesai makan bersama, Empu Janardana segera masuk ruangan bilik yang sudah disediakan tuan rumah. Letak ruangan itu di belakang pondok, bersebelahan dengan tempat para cantrik. Sementara itu di bilik lain, Endang Kusuma Dewi sibuk merapikan ruangan yang akan ditempati Woro Kembang Sore. Sambil berbenah, kedua gadis itu mengobrol santai dan malam pun semakin larut. Kalian berdua sama-sama cantik, tapi sepertinya kalian mempunyai watak yang berbeda, kata Woro Kembang Sore sambil memasukkan beberapa potong pakaian ke lemari berukir. Benar Kembang Sore, Yunda Puspitasari orangnya pendiam, sedangkan aku tidak. Aku lebih senang bersikap bebas dan terbuka. Aku ingin selalu menatap dunia ini dengan ceria. Aku ingin mereguk segala macam pengalaman hidup. Woro Kembang Sore tersenyum. Dari pancaran matamu, kulihat ada sesuatu yang meluap-luap Kusuma Dewi. Ibarat laut, kau selalu bergelombang. Oh iya Kembang Sore, bolehkah aku tanyakan sesuatu yang bersifat pribadi? Boleh saja, silakan. Endang Kusuma Wardani tampak ragu sejenak. Gadis cantik itu lalu duduk di tepi ranjang. Katanya hubunganmu dengan Paman Janardana hanya antara adik dan kakak angkat. Apa benar demikian? Iya benar, tapi kami masih ada hubungan saudara. Kami masih sepupu. Lalu orang tuamu di mana? Ayahku meninggal saat aku masih kecil, jawab Woro Kembang Sore lirih. Ada nada kesedihan di dalamnya. Dan ibumu? Aku juga tidak begitu kenal dengan ibuku sendiri. Tapi dia masih hidup? Konon kabarnya masih. Kalau berita yang kutangkap benar, dia sudah menikah lagi dengan seorang saudagar kaya di kota raja. Tapi sampai sekarang aku belum pernah menemuinya. Suasana hening sesaat. Sambil merapikan sarung bantal, Endang Kusuma Wardani menatap Woro Kembang Sore yang tunduk menghadap ke lantai ruangan. Kau beruntung sekali Kembang Sore, punya seorang kakak angkat yang tampan. Sebenarnya kalian bisa berpasangan. Jangan begitu Kusuma Dewi, masa aku berpasangan dengan kakakku sendiri? Kan hanya kakak angkat, tapi dia sudah seperti kakak kandungku sendiri. Aku masih ingat dia sering menggendongku waktu aku masih kecil. Dia juga sering menyuapiku makan. Apalagi kalau aku nakal, dia sering mencubit atau memukul dengan rotan. Endang Kusuma Dewi tertawa kecil, lalu mengajukan pertanyaan seperti ingin menyelidiki sesuatu. Apakah Paman Janardana tidak ingin punya istri? Sepertinya usianya sudah cukup tua. Entahlah Kusuma Dewi, dia orangnya aneh. Sepertinya dia dingin pada wanita. Tiba-tiba Woro Kembang Sore menatap tajam ke arah Endang Kusuma Dewi. Ada apa Kusuma Dewi, kau naksir ya? Aku naksir kakak angkatmu. Aku masih cukup waras Kembang Sore. Dunia ini terbentang luas. Ada banyak pemuda yang bisa cocok menjadi pasanganku. Lagi pula aku belum cukup umur untuk mempunyai seorang suami. Selesai berkata, Endang Kusuma Dewi segera berdiri. Baiklah Kembang Sore, aku mau tidur. Sebaiknya kau juga istirahat. Katanya besok kita akan berangkat pagi-pagi sekali. Selamat malam. Selamat malam Kusuma Dewi. Pagi harinya ketika Sang Hyang Bagaskoro mulai menampakkan wajahnya di celah-celah bukit, rombongan berburu berangkat meninggalkan padepokan Indrokilo. Kusuma Dewi dan Kembang Sore berkuda di depan, disusul Empu Janardana, lalu Sugatra, Rake Hambulu, dan dua orang cantrik padepokan murid Resi Wyasa. Kembang Sore dan Kusuma Dewi tampak sangat girang. Mereka berkuda dengan tangkas dan wajah mereka berseri-seri. Setelah melewati desa paling ujung, mereka mulai menampak daerah perbukitan. Jalanan menjadi semakin sulit karena tanjakan-tanjakan yang tinggi dan semak-semak liar berterbaran di sana-sini.
Endang Kusuma Dewi dan Woro Kembang Sore memisahkan diri dari yang lain. Mereka berdua sibuk membuntuti kawanan kijang yang berkeliaran di pinggir sungai. Sebagian kijang itu ada yang sedang minum, sementara yang lain mencari daun-daun segar. Seusai menambatkan kuda masing-masing, dua gadis itu pun segera berjalan dan naik ke lereng-lereng yang lebih tinggi. Dari sana mereka mulai mengintip ke bawah, tempat kijang-kijang liar berkeliaran. "Paman Janardana, tadi masih ada di lereng bawah ya?" Kusuma Dewi bertanya sambil menyeka keringat yang membasahi lehernya. "Biarkan saja, mereka tidak seberuntung kita. Belum apa-apa kita sudah menemukan sekawanan kijang. Kembang Sore, kau bisa membidik dengan baik bukan? Aku juara panah di Padepokan Antapura Kusuma Dewi. Kau tidak percaya? Coba lihat." Dengan cekatan, Kembang Sore meloloskan sebatang anak panah, kemudian memasangkan ke busurnya dengan hati-hati. Sementara kedua matanya mengawasi kijang-kijang liar dari balik daunan. "Wah, mereka lari menyeberangi sungai Kusuma Dewi. Ayo kita cegah di sebelah sana." "Jangan Kembang Sore, ada apa kau ini? Ayo cepat." "Jangan, mengapa? Kita tidak boleh menyeberangi sungai dan berburu di sebelah sana, di seberang sungai." "Mengapa begitu?" tanya Woro Kembang Sore sambil mengernyitkan keningnya. "Karena tempat itu merupakan hutan larangan." "Hutan larangan? Apa maksudmu?" tanya Kembang Sore penuh rasa ingin tahu. "Jarang sekali orang pergi ke tempat itu untuk berburu. Biasanya kami mencari binatang buruan di sebelah utara sungai." "Para cantrik Padepokan Indrokilo juga tidak ada yang berani menyabet daerah itu, karena kami semua percaya ada sesuatu yang ganjil di sana, sesuatu yang aneh seperti ancaman atau mara bahaya." "Ah, kukira tak perlu ada yang ditakuti. Jangan Kembang Sore, aku kan tidak bermaksud jahat." "Kita masih bisa berburu di tempat lain. Kalau kau ingin menangkap kelinci-kelinci liar, aku tahu tempatnya. Ayo." "Tidak Kusuma Dewi, aku akan pergi ke seberang. Aku sudah memperingatkanmu. Kalau kau takut, kau tunggu saja di sini. Aku akan segera kembali." "Kembang Sore, jangan," kataku. "Jangan Kembang Sore." Endang Kusuma Dewi tidak meneruskan usahanya mencegah karena Woro Kembang Sore sudah terlanjur turun. Sepertinya gadis itu sudah tidak dapat menahan diri lagi untuk membidik seekor kijang. Sambil mencengkram busur, ia melompat di atas batu-batuan sungai, kemudian naik ke seberang melalui jalanan setapak. Begitu sampai di bibir sungai, ia menoleh ke arah Endang Kusuma Dewi sambil melambaikan tangannya. Endang Kusuma Dewi tampak mulai cemas begitu tubuh Woro Kembang Sore lenyap di balik rimbunan daun. "Celaka, aku harus memberitahu Paman Janardana." Sementara Endang Kusuma Dewi bergegas meninggalkan tepian sungai, Woro Kembang Sore telah berlari-lari kecil menyusuri jalan tikus. Suatu saat dia terpaksa melompati rimbunan belukar ataupun semak-semak berduri. Dia bergerak dengan tangkas. Maklum, sekalipun wanita, dia pun seorang pendekar. Empu Janardana menggemblengnya dengan ilmu bela diri sejak dia masih belum beranjak remaja. Woro Kembang Sore berhenti di bawah pohon rindang. Nafasnya terengah, kepalanya melongok ke sana kemari mencari binatang-binatang buruannya yang tiba-tiba saja menghilang. Merasa lelah, dia lalu beristirahat sejenak untuk melonggarkan nafas. Sambil menyeka keringat yang menitik di keningnya, gadis itu mengamati suasana sekitar. Pohon-pohon semakin lebat dan ukurannya jauh lebih besar di luar perkiraannya. Cahaya matahari hampir tidak bisa menerobos rimbunya daun-daun. Semak-semak belukar benar-benar masih liar. Benar kata Kusuma Dewi. Sepertinya daerah ini tidak pernah dijamah tangan-tangan manusia. Aku merasakan ada getaran aneh di sana-sini. Hutan larangan, seperti ada rahasia yang menyelimutinya. Tapi
Biar sajalah, aku tidak perlu takut. Yang penting aku tidak punya niat jahat. Terdengar bunyi kerisik yang agak jauh. Woro Kembang Sore menoleh. Tiba-tiba, kedua belah matanya terbelalak lebar, menatap seekor kijang betina yang cantik. Sesaat, gadis itu berdiri tegak, laksana arca batu. Dia mengawasi seekor kijang betina yang duduk sendirian di bawah pohon. Binatang itu seperti sedang merenung. Wajahnya mengisyaratkan sesuatu yang pedih dalam hati. Diam-diam Woro Kembang Sore memasang anak panahnya. Nah, akhirnya aku dapat juga. Diam ya manis, duduk saja di situ. Tenang, tenang saja, biar aku leluasa membidikmu. Woro Kembang Sore meletakkan pundaknya bersandar di batang pohon, sementara matanya mengincar binatang buruan di hadapannya yang sama sekali tidak menyadari ancaman bahaya maut. Berlahan-lahan tali busur ditarik dan sebatang anak panah melesat ke arah sasaran. Seketika sang kijang betina menjerit kecil, tetapi ujung anak panah menembus kulit perutnya. Kena. Bidikanku kena. Tapi kok dia masih bisa lari? Dia lari membawa anak panahku. Akan ku kejar dia. Akan kutangkap hidup atau mati. Sambil menggenggam busur, Woro Kembang Sore melompat di sela-sela tanaman perdu liar. Dia terus mengejar kijang liar itu hingga semakin jauh masuk ke tengah hutan. Woro Kembang Sore kesal sekali karena rupanya binatang itu masih cukup mampu berlari jauh, padahal dia tahu anak panah telah berhasil melukai perutnya. Setelah melompati ribuan belukar yang lebat, gadis itu berhenti dan dia tahu telah kehilangan jejak binatang buruannya. Dia celingak-celinguk sebentar mengamati suasana sekitar. Sepi dan lenggang, tak ada sesuatu pun yang bergerak. Tak terdengar apa-apa kecuali desir angin dan detak jantungnya sendiri. Mendadak dia kembali terkejut. Tampak jelas sosok tubuh seorang gadis berdiri membelakangi di bawah pohon kalpaduma. Gadis itu mengenakan kain ungu dan berhiaskan kembang-kembang berwarna merah dan kuning. Rambutnya yang panjang dibiarkan tergerai menutupi punggung. Woro Kembang Sore perlahan-lahan menghampirinya sambil bertanya dalam hati, siapa gadis itu dan mengapa ada di tempat seperti ini? Apakah dia juga sedang berburu? Maaf, aku tidak bermaksud mengganggumu. Aku sedang berburu. Aku baru saja membidik seekor kijang. Bidikanku tepat mengenai perutnya. Tapi binatang itu masih bisa berlari. Apa kau melihatnya? Tanya Woro Kembang Sore dengan nada sopan dan hati-hati. Namun tak terdengar jawaban sepatah kata pun. Gadis aneh itu masih tetap berdiri membelakanginya. Woro Kembang Sore jadi penasaran. Tadi kulihat dia berlari di sekitar tempat ini. Apa kau melihatnya? Woro Kembang Sore kembali mengulang pertanyaannya, tetap tak ada jawaban sepatah kata pun. Gadis itu dia membisu 1000 bahasa, tapi selanjutnya berlahan-lahan dia memutar punggungnya dan Woro Kembang Sore tersentak kaget. Kedua belah matanya seperti mau melompat keluar dan dia benar-benar tidak percaya apa yang dilihatnya. Wajah gadis itu menyeringai seperti menahan rasa sakit yang hebat. Bibirnya gemetar, sementara kedua tangannya menyengkram anak panah yang menancap kuat di bagian perutnya. Darah melumuri jari-jari tangan dan pakaiannya, sebagian lagi menetes ke kerumputan. Pandangan itu rupanya hanya berlangsung sekejap. Dalam sekejap, Woro Kembang Sore sudah tak melihat siapa-siapa lagi. Tak ada gadis, tak ada seorang pun manusia kecuali dirinya sendiri. Sementara di depannya meringkus seekor kijang betina yang sudah tak bernyawa dan dengan sebatang anak panah menancap di bagian perutnya.